Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terus, kau yang baca kan? Terus langsung lah. Jadi, materi pertama kami yaitu definisi konsep Tuhan dan ketuhanan. Atas dasar definisi ini, Tuhan itu bisa berbentuk apa saja yang dipentingkan manusia. Yang pasti manusia tidak mungkin ateis, tidak mungkin tidak bertuhan. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat la ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah. Hal itu telah berarti bahwa seseorang manusia muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Yang B, aliran ketuhanan. Aliran ketuhanan ini lebih tertuju kepada hubungan yang terjadi antara Tuhan dengan dunia dan juga ciptaannya, serta bagaimana keberadaan Tuhan dengan makhluk. Apakah Tuhan dekat dengan makhluknya ataukah semakin jauh? Aliran-aliran dalam konsep ketuhanan dapat dikatakan sebagai pandangan dunia terhadap realitas tertinggi dari Tuhan. Pandangan tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, teisme. Teisme diartikan sebagai suatu kepercayaan akan hal-hal ilahi di mana kepercayaan itu tertuju pada Tuhan. Kemudian yang kedua, deisme. Menurut aliran deisme, Tuhan berada jauh di luar alam. Tuhan menciptakan alam, akan tetapi Tuhan tidak memperlihatkan dan memelihara alam tersebut. Yang ketiga, ateisme. Ateisme adalah aliran yang menyatakan bahwa Tuhan atau Dewi tidak ada. Cadangan para filosof mengenai konsep ketuhanan. Santo Agustinus, beliau mengungkapkan bahwa Tuhan didefinisikan dari sifat-sifatnya, Maha Tahu, Maha Hadir, Kekal, Pencipta segala sesuatu. Thomas Aquinas mengatakan bahwa manusia bisa menemukan Tuhan lewat 5 cara, yaitu gerak, sebab akibat, keniscayaan, pembuktian, penyelenggaraan. Descartes, Tuhan adalah zat batas dan abadi serta tidak berubah dan mandiri, Maha Tahu dan omnipoteni, di mana aku dan segala sesuatu yang lain yang maujud adalah akibat dan makhluknya. Immanuel Kant, ajaran Kant adalah tentang Allah ditemui dalam hukum moralnya melalui beberapa tahap. 1. Allah adalah suara hati. 2. Allah adalah tujuan moralitas. 3. Allah adalah pribadi yang menjamin bahwa orang yang bertindak baik demi kewajiban moral akan mengalami kebahagiaan sempurna. Hegel, ajaran yang terkenal dari Hegel adalah dialektika, di mana ada dua hal berbeda, bahkan kontras yang bertemu dan membentuk hal baru. Schleiermacher adalah penganut Kant, namun bagi Allah lebih baik tidak ditelusuri dengan metafisika belaka, namun perlu dihayati kehadirannya, yaitu dengan kontemplasi. Baginya Allah yang tidak bisa ditangkap inderawi, tidak bisa juga dilacak dengan rasio murni.
Selanjutnya D. Perbedaan antara aliran ketuhanan. Perbedaan antara aliran ketuhanan dalam teisme Tuhan adalah zat yang personal yang menciptakan alam. Maka Tuhan dengan alam tidak sama. Sebab Tuhan adalah pencipta dan alam adalah hasil ciptaannya. Tetapi panteisme menganggap Tuhan adalah kesatuan umum yang mengungkapkan dirinya dalam alam. Konsep tentang apa dan siapa Tuhan. Dapat disimpulkan bahwa persepsi Tuhan merupakan suatu proses menginterpretasikan, memahami, dan memaknai Tuhan sebagai zat yang maha suci dan sempurna yang memberi eksistensi kepada segala sesuatu yang diterima oleh alat indera. Pembuktian adanya Tuhan. Untuk mengetahui eksistensi Allah, diantaranya ada dua metode, yakni mengenal diri dan memperhatikan cakrawala. Mengenal diri sendiri hakikatnya adalah membuktikan eksistensi Allah dan mengetahui adanya Allah. Berikut bukti eksistensi Tuhan dapat dilakukan melalui 4 metode, yakni argumen ontologis. Argumen ini tidak berdasarkan pada alam nyata semata, namun juga berdasarkan pada logika. Argumen kosmologis. Argumen kosmologis bisa juga disebut sebagai argumen sebab akibat. Sesuatu yang terjadi di alam ini pasti ada sebabnya. Yang ketiga, argumen teleologis. Alam ini berproses dengan adanya menuju ke suatu tujuan tertentu. Keempat, argumen moral. Argumen ini menyatakan bahwa manusia mempunyai moral dan yang tertanam dalam jiwa dan hati sanubarinya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, Itu berikut presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 3. Ya. Nama saya Isya Aprilia Nurfitri. Saya bertanya, kenapa manusia memerlukan Tuhan atau agama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang pertanyaannya? Baik, saya akan ulang. Kenapa manusia memerlukan Tuhan atau agama di hidupnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Perkenalkan, saya Nopi Padilla, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan pokok-pokok keyakinan dalam Islam. Sekian, terima kasih. Kenapa diam, Cok? Iya ini. Jawabannya mana? Asik kah? Baiklah, saya Marina Nanda akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, Novi Padilla. Pokok-pokok keyakinan Islam terangkum pada rukun iman yang 6, yaitu keyakinan pada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi dan rasul Allah, hari kiamat, dan takdir baik dan takdir buruk. Takwa dapat diartikan sikap memelihara tujuan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten. Bagaimana, Novi Padilla?
Baik, sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya, Mariananda. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi kah? Kelompok 6, izin bertanya, apa konsep ketuhanan dalam agama Islam? Sebutkan pengertian tauhid secara sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Susi Indasari akan menjawab pertanyaan dari Saadah. Jadi, dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah esa atau satu tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sekutu atau serupa. Allah satu bagi dari segi zatnya, dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Baik, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Saya Marina Nanda akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sudah barang tentu agar semuanya itu dapat dicapai, maka ia harus dapat menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Bagaimana Saudara Isya? Oh iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, kami akhiri presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan kelompok 8 yang berjudul Etos Kerja, Sikap Terbuka dan Keadilan dalam Keagamaan, dengan Siti Hajar sebagai presentator pertama dan Rahmi Usamatul Roziah sebagai moderator serta presentator kedua. Untuk Siti Hajar, silakan membaca materinya. Baik, saya Siti Hajar, moderator pertama akan membacakan materinya. Etos kerja, sikap terbuka, dan keadilan dalam keagamaan. Etos kerja, sikap terbuka, dan keadilan dalam keagamaan, budaya akademik akan dapat terwujud dengan syarat sikap-sikap positif juga dimiliki. Di antara sikap positif yang harus dimiliki adalah etos kerja yang tinggi, sikap terbuka, dan berlaku adil. Untuk dapat meningkatkan etos kerja, seorang harus terlebih dahulu memahami tugasnya sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa petunjuk Al-Quran dapat meningkatkan etos kerja, antara lain: 1. Mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. 2. Bekerja harus sesuai dengan bidangnya, dan ini harus diberi catatan bahwa etos kerja yang tinggi tidak boleh menjadikan orang tersebut lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, sikap positif etos. Sikap positif selanjutnya adalah sikap terbuka dan jujur. Seseorang tidak mungkin meraih keberhasilan dengan cara mempunyai etos kerja yang tinggi lalu tidak memiliki sikap terbuka dan jujur. Karena orang yang tidak terbuka maka akan cenderung menutup diri sehingga tidak dapat bekerja sama, akan tersita untuk menutupi ketidakjujuran yang dilakukan. Maka Al-Quran dan Gadis memberi apresiasi yang tinggi terhadap orang terbuka dan jujur. Buah dari keterbukaan seseorang maka akan melahirkan sikap adil. Makna yang diperkenalkan Al-Quran bukan hanya dalam aspek hukum, melainkan dalam spektrum yang luas dari segi kepada sikap-sikap adil. Itu harus ditunjukkan Al-Quran memberi petunjuk bahwa sikap adil itu di samping kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang lain atau sesama makhluk juga kepada diri sendiri. Lanjut, pengertian etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas seorang atau kelompok. Sedangkan pengertian etos kerja menurut Islam seperti yang dikutip dari MUI di Kital adalah
Seseorang yang menanamkan pemikiran bahwa bekerja bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga sebagai bentuk dari amal soleh. Alhasil, orang tersebut akan memperhatikan segala bentuk kehalalan dalam pekerjaannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sabda Rasulullah SAW, barang siapa bekerja untuk anak dan istrinya melalui jalan halal, maka bagi mereka pahala seperti orang berhijab di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan menurut Johnson Sinamo adalah jurnal berjudul Etos Kerja dalam Islam, karya Chihwanul Kirom. Konsep etos kerja menurut Islam terbagi menjadi 7 macam, yaitu 1. Kerja adalah ibadah. Bekerja merupakan wujud bakti dan ketakwaan hamba kepada Allah. Dengan kata lain, bekerja juga termasuk sebuah pengabdian manusia pada Sang Pencipta. Jika memegang teguh konsep ini, otomatis orang tersebut akan bekerja secara ikhlas, bukan demi mencari uang atau jabatan semata. 2. Kerja adalah rahmat. Apapun pekerjaannya, baik pengusaha, baik pegawai kantor, atau buruh kasar sekalipun adalah rahmat dari Allah. Anugerah